Pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi dianggap sebagai pertemuan kubu pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Hashim dengan Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Ini kan tanda-tanda betapa memang Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang disebut dengan lemdak. Lemdak itu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah satu fase di mana seseorang kalau sudah dia itu tidak berkuasa, pamor, kekuatan, dan kebintangannya itu akan sirna. Dan ada kecenderungan akan ditinggalkan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini jelang berbuka puasa. Ya, mungkin tinggal beberapa menit lagi. Saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan-kesehatan di masa yang akan datang. Anggap saja pembicaraan saya ini sebagai kultum alias kuliah 7 menit, ya plus-plus lah, lebih sedikit. Saya agak sedikit tertarik untuk bicara tentang bagaimana posisi Pak Jokowi yang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan Pak Prabowo kali ini. Kenapa istimewa? Saya kira memang indikasinya cukup banyak. Misalnya ketika sehari 2 hari ini kan kita menyaksikan betapa misalnya Pak Hashim bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Secara politik ini kan bisa dimaknai bahwa Pak Hashim itu adalah dianggap sebagai representasi dari kubu pemerintah, dan beliau juga adalah posisinya sebagai adiknya Pak Prabowo Subianto. Pastinya ini kan menempatkan posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden adalah sebagai sosok yang sangat istimewa. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi ini dikaitkan dengan soal kemungkinan apa saja yang kira-kira bisa disinergikan, pikiran-pikiran dari Pak Jokowi, masukan-masukan dari Pak Jokowi, feedback-feedback dari Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang. Tentu bagaimana misalnya sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi bisa mencapai 8%, termasuk juga misalnya soal bagaimana supaya akses terhadap pekerjaan itu semakin bertambah, kemiskinan, kemudian pengangguran itu bisa dikurangi. Karena kan tak lama setelah itu, ya, setelah Jokowi bertemu dengan Pak Hashim, Pak Prabowo Subianto di istana mengundang sejumlah konglomerat penting di negara kita bicara tentang bagaimana misalnya soal pertumbuhan ekonomi dan pembukaan akses terhadap lapangan pekerjaan. Jadi ini adalah satu peristiwa politik yang tidak bisa dibantah bahwa sebenarnya dalam konteks ini pertemuan Pak Hashim dengan Pak Jokowi dianggap sebagai pertemuan kubu pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah Pak Hashim dengan Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik tanpa henti mengatakan di pemerintahan kali ini Pak Jokowi itu memang posisinya sangat istimewa. Pak Jokowi terus menyala karena selalu didatangi oleh pihak-pihak pemerintah sekedar silaturahmi dan bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Itu indikasi yang pertama. Sebelumnya juga kita misalnya melihat bagaimana sejumlah menterinya Pak Jokowi begitu intensif, begitu aktif berkomunikasi dengan Jokowi, bukan hanya datang ke Solo tapi juga sering melakukan video call. Misalnya Menteri Kehutanan Pak Raja Juli Antoni yang kemudian mengunggah misalnya di media sosialnya video call dengan Pak Jokowi, minta masukan, minta pendapat bagaimana membangun kehutanan di masa-masa yang akan datang yang jauh lebih produktif, tentu sebagai upaya bagaimana untuk bisa menunjukkan kinerja Pak Raja Juli ya di bidang kementeriannya. Itu kan mengindikasikan bahwa sebenarnya dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya, tentu Pak Jokowi sepertinya memang kelihatan sangat istimewa di pemerintahan kali ini. Kan itu yang terlihat, apalagi misalnya sebelumnya ketika Pak Raja Juli datang ke Solo mengatakan bahwa diibaratkan pesantren, Jokowi itu adalah seorang kiai dan Raja Juli itu adalah santrinya. Kan beberapa saat setelah sesaat misalnya sebelum itu juga kita melihat bagaimana menteri yang lain, Pak Budi Ari ya, yang notabene-nya adalah orang terdekatnya Pak Jokowi, mantan relawan Jokowi, dan bahkan saat ini adalah
tetap menjadi relawan lah, kira-kira begitu. Juga sering berkunjung dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini yang kemudian publik tanpa henti selalu mengatakan betapa istimewa dan selalu menyala Pak Jokowi di pemerintahan kali ini, karena posisinya sangat strategis. Dibandingkan dengan SBY misalnya, saya kira intensitas anasir-anasir pemerintah itu lebih kuat dan lebih intensif ke Jokowi dibandingkan dengan Pak SBY, kan kira-kira begitu. Bahkan kita bisa melihat dan masih ingat dalam memori kita bagaimana misalnya dalam hari ulang tahun Gerindra yang sangat spesial di Sentul, Bogor beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo Subianto begitu mengeluk-elukan Pak Jokowi dan bahkan cukup menggema di di Sentul kali itu ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi, dan terima kasih Pak Jokowi. Pekikan di ruangan di Sentul itu cukup luar biasa menggelegar sebagai bentuk respon bagaimana sekali lagi pemerintahan kali ini Pak Prabowo Subianto dan seluruh para pendukungnya memang sepertinya menjadikan Jokowi sebagai sosok yang sangat istimewa dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lain. Karena kita misalnya tidak pernah mendengarkan bagaimana ucapan-ucapan yang menggelegar disampaikan kepada kepada SBY ataupun ucapan-ucapan terima kasih kepada Megawati. Ya, kalau Megawati agak ada pengecualian karena kita tahu Megawati itu adalah sosok yang sampai hari ini misalnya tidak bisa berkomunikasi ataupun tidak mampu melakukan hubungan face to face dengan Pak Prabowo yang dinilai ini sebagai indikasi bagaimana hubungan kedua tokoh ini, Prabowo dan Jokowi, ya sebenarnya up and down, suka turun dan suka naik ya. Jadi ini yang kemudian saya tertarik sebenarnya untuk ngomong ini sebelum buka puasa ya. Saya ingin mengatakan bahwa betapa Pak Jokowi itu sangat luar biasa, betapa Pak Jokowi itu kelihatan sangat istimewa. Minimal ini adalah petunjuk-petunjuk politik yang kemudian bisa kita tangkap dari sekian begitu banyak pertemuan-pertemuan politik, kunjungan-kunjungan politik yang dinilai bagian dari unsur-unsur kekuasaan dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Dibandingkan dengan mantan presiden yang lain, tentu Pak Jokowi per hari ini masih kelihatan paling menempati posisi yang paling istimewa dibandingkan dengan SBY, dibandingkan dengan Megawati dan seterusnya. Mungkin saya hanya sebatas melihat dari jauh. Mungkin di panggung belakang sebenarnya pihak kekuasaan, pihak pemerintah mungkin juga sering bertemu dengan SBY, bertemu dengan Megawati ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi orkestrasi pertemuan ini kan tidak tercium oleh publik karena politik itu kan soal apa yang tampak di permukaan. Politik itu kan soal apa yang kemudian bisa diraba dan apa yang bisa dilihat. Per hari ini memang sangat kelihatan sekali bagaimana ya pemerintahan hari ini melalui orang-orangnya, melalui instrumen-instrumen di dalamnya adalah memang tidak bisa dilepaskan dari Pak Jokowi. Jadi itu yang kemudian membuat saya cukup tertarik untuk mengatakan itu. Nah, yang kedua, sebelum yang terakhir, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa Jokowi itu akan lemdak setelah tak lagi jadi presiden, karena memang ada kecenderungannya siapapun di negara kita kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Tak akan ada orang, tak akan ada siapapun yang kemudian sering berkunjung untuk minta pendapat, untuk minta masukan dan saran. Tapi Pak Jokowi per hari ini kekuatan politiknya kan sangat kelihatan terasa, kan kira-kira begitu. Pak Hashim ketemu, Pak Prabowo juga sering bertemu, menteri-menteri Pak Prabowo juga sering bertemu dan seterusnya. Ini kan tanda-tanda betapa memang Pak Jokowi itu tidak seperti yang dibayangkan orang yang disebut dengan lemdak. Lemdak itu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan bebek lumpuh. Bebek lumpuh itu adalah satu fase di mana seseorang kalau sudah dia itu tidak berkuasa, pamor, kekuatan dan kebintangannya itu akan sirna dan ada kecenderungan akan ditinggalkan oleh siapapun, termasuk akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya karena seseorang itu sudah tak lagi punya jabatan politik strategis apapun. Jadi itulah yang saya sebutkan, mungkin banyak pihak yang salah memprediksi bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu akan lemdak, tidak punya power apapun setelah tak lagi jadi presiden. Tapi realitas politik hari ini menegaskan
bahwa Pak Jokowi itu ternyata powernya cukup luar biasa, pengaruhnya masih cukup signifikan, dan petuah-petuah dan masukan-masukannya sepertinya selalu dinanti untuk pemerintahan-pemerintahan di masa-masa yang akan datang, khususnya pemerintahan kali ini. Mungkin saya juga termasuk yang terlampau prematur menyimpulkan bahwa Pak Jokowi itu masih cukup powerful dan cukup hebat, tapi minimal setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, anggap dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, ini sudah 6 bulan, masih sangat kelihatan sekali posisi Pak Jokowi itu ya minimal ya, dari gestur politik yang kemudian terlihat, misalnya dari kunjungan-kunjungan dari kubu pemerintah, itu kan mengindikasikan bahwa Pak Jokowi masih cukup kuat, pendapat, pengalaman, dan petuah-petuahnya sepertinya masih dirasa penting untuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan strategis di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi mungkin saya prematur berkesimpulan semacam itu, karena kata orang ini tinggal nunggu waktu. Sebenarnya siapapun di negara ini yang jadi presiden tinggal nunggu waktu, bagaimana ke depan posisinya tidak akan sekuat dan tidak akan sepenting seperti ketika menjabat sebagai presiden. Baru 6 bulan Jokowi tak lagi presiden, sangat kelihatan masih kekuatannya terjadi di mana-mana. Tinggal kita tunggu apakah kalau sudah setahun tak jadi presiden, apakah kalau sudah 2 tahun tak jadi presiden, aura dan pamor Pak Jokowi itu akan sirna, ataukah tetap kuat seperti sekarang, di mana minimal orang melihat begitu banyak intensitas pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kubu pemerintah untuk selalu bertemu dengan Pak Jokowi, untuk selalu minta pendapat-pendapat penting dengan Pak Jokowi. Karena sekali lagi dibandingkan dengan SBY, apalagi Megawati, rasa-rasanya ya kubu pemerintah per hari ini intensitas silaturahmi, pertemuan, minta pendapatnya jauh lebih sering bertemu dengan Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Saya kira di situ salam politik Syaun-Syaun pastinya mantap semantap-mantapnya.